Selamat siang saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah. Nah, kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir untuk membantu. Karena data ini juga diminta oleh pusat, apalagi sudah keluar SK tanggap selama 1 minggu. Jadi kalau kita lihat kondisi apa semua akan ditambah. Namun untuk perbaikan rumah apa semua itu ya, dan apalagi saat ini dengan keterbatasan anggaran, tapi yang namanya bencana insya Allah. Semua korban bully ya pasti akan terganggu psikologisnya, akan bermasalah psikologisnya, akan jadi depresi, cemas, bahkan mungkin gangguan jiwa berat gitu. Nah, dia pendam sendiri sampai akhirnya itu meledak. Nah, ini yang bahaya. Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, kasus perundungan atau bullying perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Selain berdampak pada aspek hukum, persoalan ini juga menyisakan luka psikologis yang mendalam, kerap menjadi pemicu tindakan balasan. Kemudian tim verifikasi yang dibentuk oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Toli-Toli saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap cabang olahraga dan atlet yang memenuhi kriteria dalam rangka menentukan potensi atlet yang bisa meraih medali emas pada Porprov 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Suharmi Darmo Swito. Bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Toli-Toli menyerahkan bantuan paket sembako. Laporan Sardono. Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut Abdul Rahman Gasali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Nyonya Mega Gasali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban, utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil Damkar Toli-Toli. Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api. Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Toli-Toli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat. Antusias daripada penyumbang cukup besar, tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu barangkali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol terus melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak gempa bumi yang terjadi pada 12 Juli 2026 lalu. Berikut laporan Datra Hasan. Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Buol terus melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak gempa bumi yang terjadi pada 12 Juli 2026 lalu. Pendataan dilakukan untuk memastikan seluruh korban terdampak dapat memperoleh penanganan dan bantuan sesuai kebutuhan. Kepala Pelaksana BPBD Buol, Kavi Marjuni mengatakan, hingga saat ini proses pendataan masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data sementara, jumlah warga terdampak yang telah terdata mencapai 231 kepala keluarga. Data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami perubahan sering proses verifikasi di lapangan. Semua melakukan asesmen bersama adik-adik, tim reaksi cepat dalam rangka bagaimana kebutuhan data. Karena data ini juga diminta oleh pusat, apalagi sudah keluar SK tanggap darurat selama 1 minggu. Jadi kalau kita lihat kondisi apa semua akan ditambah. Namun untuk perbaikan rumah apa semua itu ya, dan apalagi saat ini dengan keterbatasan anggaran, tapi yang namanya bencana insya Allah. Menurut Kavi, BPBD Kabupaten Buol juga menjalin koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buol untuk menyinkronkan data penerima bantuan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghindari perbedaan data serta memastikan bantuan tepat sasaran. Teman-teman juga relawan yang mau silakan datang ke posko. Mari kita kerja apa kita bersama-sama sehingga betul-betul masyarakat ini kita dapat tangani. Insya Allah hak-hak mereka juga akan terpenuhi sehingga betul-betul dengan data yang bagus, data yang akurat bisa menjadi pijakan kita dalam rangka melakukan kerja-kerja. Pemerintah Kabupaten Buol memastikan proses pendataan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terdampak teridentifikasi. Data yang valid menjadi dasar dalam penyaluran bantuan serta penyusunan langkah pemulihan pasca gempa di wilayah yang terdampak. Kita beralih ke informasi lain. Kasus perundungan atau bullying perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Selain berdampak pada aspek hukum, persoalan ini juga menyisakan luka psikologis mendalam yang kerap menjadi pemicu tindakan balasan. Psikolog klinis di Sulawesi Tengah Iputu Ardikayana mengungkapkan aksi perlawanan yang dilakukan korban bullying tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi tekanan emosional yang dipendam dalam waktu lama. Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental korban sehingga ketika daya tahan psikologis melemah, respon yang muncul bisa berupa tindakan agresif. Korban yang terus-menerus menahan tekanan tanpa ruang penyaluran emosi berpotensi mengalami gangguan psikologis. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa memicu tindakan balasan yang tidak terkontrol. Semua korban bully ya pasti akan terganggu psikologisnya, akan bermasalah psikologisnya, akan jadi depresi, cemas, bahkan mungkin gangguan jiwa berat gitu. Nah, dia pendam sendiri sampai akhirnya itu meledak. Nah, ini yang bahaya. Kasus perundungan yang berujung pada kekerasan juga menjadi peringatan bagi dunia pendidikan. Orang tua dan tenaga pendidik diminta tidak menganggap remeh perundungan sekecil apapun bentuknya. Diperlukan langkah tegas serta sistem pembinaan yang lebih ketat di lingkungan sekolah guna mencegah hal tersebut. Edukasi tentang empati, penguatan karakter, serta mekanisme pelaporan yang aman bagi korban dinilai menjadi kunci dalam menekan kasus tersebut. Susanti Akataba melaporkan. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, dalam upaya mempersatukan gereja-gereja lintas denominasi, memperjuangkan aspirasi umat Kristiani serta memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama, Dewan Pengurus Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Baganas Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Toli-Toli pada pagi tadi di Gedung Manggala Kodim 1305 Buol Toli-Toli. Martina melaporkan. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Bamaknas untuk memperkuat sinergi antara gereja di Kabupaten Toli-Toli sekaligus meningkatkan peran organisasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan toleran. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Badan Musyawarah Antara Gereja Nasional Bamaknas Provinsi Sulawesi Tengah,
Pendeta Priyo Widodo saat membacakan sambutannya mengatakan pihaknya mendukung dan mengapresiasi setiap umat Tuhan yang ingin berkarya di bangsa ini, di mana jika ada kelompok masyarakat yang ingin membentuk organisasi dalam rangka melayani Tuhan dan melayani gereja, pihaknya turut mendukung serta mengajak untuk bersinergi dan bekerja sama. Bagi kami sangat menghormati, mengapresiasi setiap umat Tuhan yang ingin berkarya di negeri ini. Ya, jadi kalau mereka mau bikin satu organisasi, mau melayani Tuhan, mau melayani gereja, kami tidak antipati dengan mereka. Kami bahkan berdoa kalau bisa kita bisa saling bersinergi, bisa saling bekerja sama supaya tempat di mana kita ada bisa mengalami kemajuan, kemakmuran, dan gereja Tuhan juga boleh terus diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berpanjang-panjang. Yang terpenting adalah kita semua sesuai dengan namanya BAMAK, yaitu Badan Musyawarah Antar Gereja, biar kehadiran kita di kota Toli-Toli, di daerah Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli dan Buol ini boleh benar-benar bisa menjadi berkat untuk gereja-gereja. Sementara itu, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli Jumadi mengatakan, Badan Musyawarah Antara Gereja Nasional menjadi ruang untuk menciptakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, Badan Musyawarah Antara Gereja Nasional seperti ini tentu menjadi ruang untuk menciptakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Hari ini tentunya mendorong warga gereja untuk menyatu dari berbagai aliran atau denominasi gereja dalam bingkai Olkomenis. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Toli-Toli yang diwakili Asisten Administrasi Umum Mukti mengatakan, pelantikan ini bukan hanya sebuah seremonial, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen dalam membangun kerukunan antara umat beragama, memelihara persatuan, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antara organisasi keagamaan dengan pemerintah daerah. Pelantikan ini bukan hanya sebuah seremonial, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen dalam membangun kerukunan antara umat beragama, memelihara persatuan, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antara organisasi keagamaan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengajak seluruh pengurus untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, forum kerukunan umat beragama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa agar Kabupaten Toli-Toli senantiasa menjadi daerah yang rukun, toleran, dan penuh semangat persaudaraan. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim verifikasi yang dibentuk oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Toli-Toli saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap cabang olahraga dan atlet yang memenuhi kriteria dalam rangka pemenuhan potensi atlet yang bisa meraih medali emas pada Porprov. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas. Salam olahraga, saudara. Rapat kerja Kabupaten Rakerkap yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Toli-Toli beberapa hari lalu serta dihadiri sebagian besar pengurus cabang olahraga cabur yang bernaung di bawah bendera KONI Toli-Toli menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya pembentukan tim verifikasi. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Toli-Toli Mansur Pondang saat diwawancara RRI mengungkapkan tim verifikasi yang dibentuk oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Toli-Toli saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap cabang olahraga dan atlet yang memenuhi kriteria dalam rangka penentuan potensi atlet yang bisa meraih medali emas pada Porprov. Selain itu, keputusan verifikasi akan ditetapkan oleh Ketua Umum KONI Toli-Toli dalam rangka persiapan menuju Porprov 10 Morowali. Pasca verifikasi selesai, diharapkan segera menetapkan estimasi anggaran
yang dibutuhkan untuk diajukan dalam APBD perubahan tahun 2026, di mana 26 cabang olahraga yang mengikuti Raker Cup ungkap Sekum KONI Toli-Toli diberi keleluasaan untuk menentukan usulan atlet yang akan diverifikasi dengan ketentuan merujuk pada parameter capaian prestasi atlet selama kurun waktu 4 tahun terakhir, di mana parameter pertamanya yakni prestasi Porprov 2022 di Kabupaten Banggai, prestasi 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun terakhir. Itu yang menjadi parameter tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap potensi atlet peraih medali emas. Belum, tentu diputuskan bahwa dalam waktu dekat ini kita akan segera memutuskan itu. Karena itu sekarang tim verifikasi bekerja ekstra cepat untuk menentukan itu, karena waktu kita sudah sangat singkat, karena ada waktu kita untuk melakukan training center dan lain sebagainya, termasuk kemudian untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh panitia besar, yaitu memasukkan ke sistem terhadap atlet-atlet yang akan kita ajukan termasuk cabur, yaitu yang sudah ditentukan oleh Ketua Umum. Menyinggung soal pengunduran waktu pelaksanaan Porprov dari bulan November ke Desember, Sekretaris Umum KONI Kabupaten Toli-Toli mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait dengan hal itu. Namun pengunduran waktu pelaksanaan Porprov merupakan usulan Tuan Rumah Morowali dan baru akan diputuskan dalam rapat kerja KONI Provinsi Sulawesi Tengah Agustus mendatang. Namun demikian, tahapan yang tengah berjalan saat ini hendaknya terus diikuti oleh masing-masing kabupaten kota peserta Porprov berupa entry by name, nama-nama atlet yang akan diikutkan dalam ajang multi event 4 tahunan Porprov. Sebelumnya tahapan kita sudah masuk pada entry by sport. Sekarang seluruh cabur kita masukkan 26 cabur. Nanti kemudian setelah ada keputusan tim verifikasi melalui penetapan keputusan Ketua Umum, barulah kemudian kita entry atlet-atlet yang akan mengikuti Porprov 2026. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Toli-Toli ini berharap seluruh cabang olahraga yang bernaung di bawah bendera KONI Toli-Toli agar mempersiapkan atletnya secara matang, apalagi cabang olahraga yang berpotensi meraih medali guna mewujudkan target yang dibebankan kepada KONI Toli-Toli pada Porprov Morowali. Laga puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Spanyol, pada 20 Juli mendatang. Sejumlah pemerhati sepak bola menilai partai final ini akan berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda. Setiadi melaporkan. Saudara, final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina menghadapi Spanyol dinilai menjadi laga ideal. Pengamat sepak bola di Sulawesi Tengah, Agusman, mengatakan kedua tim tampil konsisten sepanjang turnamen dan memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Menurut Agusman, Spanyol hadir dengan pertahanan yang sangat solid dan menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Sementara itu, Argentina menunjukkan produktivitas tinggi dalam mencetak gol serta memiliki mental juara yang terbukti, mampu bangkit saat tertinggal dalam beberapa pertandingan. Ya betul, kita lihat Argentina masih dibawa oleh sang kapten Lionel Messi. Artinya Argentina masih menaruh tugas berat, harapan berat sama Lionel Messi, dan itu pasti sudah akan diantisipasi sama tim Spanyol bagaimana bisa mematikan pergerakan seorang Lionel Messi. Kita tahu Lionel Messi walaupun umurnya sudah 38, tapi permainannya sangat luar biasa dan selalu bisa merepotkan lini pertahanan lawan. Agusman menambahkan laga final juga akan menjadi adu taktik antar pelatih. Spanyol diperkirakan akan berusaha membatasi ruang gerak Lionel Messi yang masih menjadi pusat permainan Argentina meski kini sudah berusia 39 tahun. Namun di sisi lain, keunggulan Spanyol terletak pada permainan kolektif yang tidak tergantung pada satu pemain. Sementara itu, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli, Saleh Kani, menilai partai final menjadi ajang pembuktian antara kekuatan sepak bola Eropa dan Amerika Latin. Menurutnya, kedua tim sama-sama layak menjadi juara karena memiliki kualitas yang seimbang. Artinya Pak, tidak menutup kemungkinan dengan materi yang dimiliki Spanyol bersama tim yang cukup bagus, yang cukup aktif, dan juga tentunya yang bisa memberikan peluang-peluang besar untuk memenangkan pertandingan di laga puncak ini Pak. Jadi saya kira kedua tim punya potensi yang besar untuk kemudian meraih juara di final ini. Jadi kalau kita melihat bahwa ya tinggal di mana Dewi Fortuna yang kemudian akan menang.
Pendapat berbeda disampaikan pengajar sekolah sepak bola di Kabupaten Toli-Toli Idrisianto Usman. Ia menilai perjalanan menuju partai final tahun ini jauh lebih berat karena sejumlah peserta Piala Dunia bertambah. Meski Spanyol sempat memulai turnamen dengan hasil yang kurang meyakinkan, mereka mampu berkembang hingga mencapai performa terbaik. Melihat tim yang sudah pada partai puncak, khususnya di tim Spanyol, ini salah satu tim yang start awalnya tidak bagaimana baik karena hasil draw dengan Tanjung Verde. Spanyol ini dengan secara permainan, dengan mengandalkan tiki taka, dengan kolektivitas tim yang sangat baik, ini adalah keunggulan dari Spanyol yang sudah sangat nampak dari tahun 2010. Pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Juli 2026 dan diperkirakan menyajikan duel strategi, penguasaan lini tengah, serta adu efektivitas penyelesaian akhir dari dua tim terbaik dunia. Dan saudara, laporan olahraga mengenai laga puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Spanyol pada 20 Juli mendatang. Sekaligus mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito serta rekan Arsela di meja operator menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.